Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asyifa Lailatul Munawwaroh dari jurusan DSA 5A. Di sini saya akan membahas tentang dialek bahasa Arab. Bahasa dunia tertua yang tetap bertahan dan masih dipergunakan sampai saat ini salah satunya yaitu bahasa Arab. Bahasa Arab adalah salah satu bahasa Semit yang masih memelihara karakteristik dan sifat-sifat bahasa induknya. Walaupun begitu, bukan berarti ia sama dengan bahasa asalnya tersebut. Ia memiliki beberapa sifat yang berbeda dengan bahasa Semit lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh bermacam-macamnya suku bangsa yang menggunakannya dan adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya. Nah, bahasa Arab telah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Bahkan pada masa kejayaan Islam dahulu, bahasa Arab ini telah dijadikan sebagai bahasa resmi banyak negara. Sisa-sisa pengaruhnya masih bisa ditemukan dalam bahasa-bahasa dunia yang masih berlaku saat ini, seperti bahasa Inggris, Jerman, India, Indonesia, dan sebagainya. Karena tersebar luasnya dan juga interaksinya yang intens dan panjang dengan berbagai bahasa dan budaya lain, maka sangat sulit bahkan tidak mungkin untuk tetap mempertahankan keutuhan bahasa Arab yang semula tanpa memunculkan dialek-dialek. Nah, bahasa Arab ini terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu bahasa Arab Fusha dan Amiyah. Nah, apa itu bahasa Arab Fusha dan bahasa Arab Amiyah? Bahasa Arab Fusha merupakan bahasa resmi yang banyak dipergunakan dan dipahami oleh semua orang Arab. Jadi, bahasa Arab Fusha ini dipergunakan dalam forum-forum resmi, bidang kebudayaan dan ilmu, bahasa puisi dan prosa, surat kabar, serta buku-buku. Bahasa Arab Fusha ini berasal dari salah satu dialek pemenang dialek yang paling berkuasa di antara dialek-dialek bahasa Arab yang ada, yaitu dialek Quraisy. Ada beberapa faktor yang mendukung kemenangan dialek Quraisy, yaitu seperti faktor agama, ekonomi, politik, dan kekayaan bahasa yang dimiliki oleh dialek Quraisy sendiri. Nah, maka dari itu, dialek Quraisy ini tersebar luas dan banyak dipergunakan oleh semua golongan, serta mempengaruhi dan mengalahkan pamor dialek-dialek lainnya yang sering disebut bahasa Arab Amiyah. Lalu, bahasa Arab Amiyah itu merupakan bahasa-bahasa yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, bukan bahasa dalam forum resmi atau ilmiah. Ia adalah dialek-dialek yang terdapat atau berasal dari bahasa Arab. Dialek-dialek ini adalah ragam bahasa Arab yang memiliki ciri khusus yang berbeda dengan ragam-ragam bahasa Arab lainnya. Namun, semua ragam bahasa ini tetap memiliki ciri umum yang menyatukan semuanya dalam satu bahasa, yaitu bahasa Arab. Menurut Ibnu Manzur dalam lisan Al-Arab, lahjah secara etimologi bermakna gemar dengan sesuatu, menyanyikan, dan membiasakannya. Nah, disebutkan pula dalam kamus Al-Munjid bahwa lahjah berarti bahasa manusia yang menjadi karakter dan dibiasakan olehnya. Nah, dari makna etimologi ini bisa dipahami bahwa dialek merupakan sebuah ragam bahasa yang lebih disenangi, lebih biasa dipraktekkan, dan lebih mudah diujarkan oleh individu-individu dari suatu komunitas bahasa tertentu dalam kehidupan keseharian mereka. Dalam kamus Longman, secara terminologi, lahjah diartikan sebagai variasi dari sebuah bahasa yang dipergunakan di suatu bagian dari sebuah negara yang variasi itu berbeda dengan variasi-variasi lainnya dari bahasa yang sama dalam sejumlah kata atau gramatikanya. Nah, sedangkan menurut Daud, lahjah atau dialek ini yaitu cara pemakaian bahasa yang berbeda dari cara-cara lainnya di dalam suatu bahasa karena masing-masing memiliki ciri-ciri kebahasaan yang khusus dan tiap-tiap cara ini bersama-sama juga dalam membentuk ciri-ciri kebahasaan yang bersifat umum. Dalam hal ini, Daud memberikan contoh bahasa Arab di mana cara pemakaian bahasa Arab orang Mesir berbeda dengan pemakaian bahasa orang Sudan, Maroko, dan seterusnya. Meskipun di antara semua cara pemakaian bahasa ini terhimpun sifat-sifat dan ciri-ciri kebahasaan yang bersifat umum yang menjadikannya
dalam satu bingkai bahasa, yaitu bahasa Arab. Misalnya, orang Mesir menyebut telepon, sedangkan orang Teluk menyebut hatifun untuk menunjuk alat komunikasi yang sudah dikenal secara umum. Kabilah-kabilah Arab menggunakan berbagai dialek yang jumlahnya tidak kurang 14 dialek dalam komunikasi rutinitas keseharian. Dialek tersebut diantaranya yaitu istinto, taltalah, shanshana, tamtamaniyah, ajah-ajah, an-ana, fahfahah, kitoh, kaskasah, kashkashah, laklakaniyah, watam, wakam, dan waham. Nah, kemunculan berbagai macam dialek dalam satu bahasa ini disebabkan karena tersebar dan terpakainya bahasa tersebut secara luas. Selain itu, ada faktor politik, sosial, letak geografis, dan kebudayaan pun ikut berperan dalam memunculkan dialek-dialek itu. Adapun penyebab terjadinya perbedaan dialek yaitu yang pertama ada lingkungan atau jauhnya tempat tinggal, kurangnya alat perhubungan antar suku, kurangnya interaksi antar satu suku dengan suku yang lain, dan cacat bawaan. Terdapat dialek-dialek bahasa Arab yang dianggap buruk dan celak seperti aj-ajah, lamgamah, shanshana, wan, tamtamah, an-ana, kashkashah, wam, kata, laklanah, dan istinto. Nah, sedangkan dialek bahasa Arab yang paling menonjol dan mengalahkan dialek-dialek yang lain adalah dialek Quraisy. Sementara, dialek-dialek yang terdapat dalam bahasa Arab bisa dikelompokkan menjadi 5 kelompok besar, yaitu kelompok dialek-dialek Hijaz Najd, Syria, Irak, Mesir, dan Maroko. Mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.